dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan, Bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus, bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10, dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? Sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa, Bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ya, melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal? Hukum yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya, kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Nah, ini dia, Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Taurat. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Taurat itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya, siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Mungkin ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa mengharamkan? Yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana berarti salahnya narkoba boleh? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu, lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu, Bang. Itu kan penyalahgunaan itu memakai narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Itu penyalahgunaan, Bang. Narkoba itu penyalahgunaan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh.
Kan masuk ke mulut. Boleh bang, boleh. Berarti narkoba boleh. Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini bang? Kan hukumnya, Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudara, yang melarikan. saudaraku, saya pacu ke situ. Abang bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya Pak? Terkait seluruh hewan. Kurang mengerti aku. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. Siapa kawan? Matius yang bilang Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka, itu gagal. Yang di mana bang? Matius 5 nomor 19 itu abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu yang gimana bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk
mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang Itu datang setelah roh kebenaran itu yang yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana? Enggak. Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus, 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi, Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun disuruh mengujinya, Bang. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Rum Kristen ke Rum Islam nih, Bang? Kebetulan saya bukan dua-duanya, Bang. Di sini bukan jurusan teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai dari buah. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah
menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti, malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Iya, buahnya, buktinya pengajaran Paulus setengah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang tentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Terima kasih. Itu Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan-ucapan. Saya mengimani ucapan-ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Karena Maria melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus, tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita dari mana Bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Di mana, Bang? Surat-suratnya. Abangku, Paulus. Di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Sedangkan penyesat dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Ya, dikembangkan. Dikembangkan. Ya, ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan? Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda, menjelaskan satu benda, dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan, firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang? Iya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang mana yang betul ini? Seperti tulisan kita ini. Maksudnya gini, Bang. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya, Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang, kita
supaya tidak berulang-ulang. Di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya. Sang sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus ada penglihatan seperti Paulus, nah, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu nah, kan sekarang begini, gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, Karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, Jadi mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini, Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Satu, tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada enggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada enggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada enggak, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada enggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Enggak ada, Bang. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Berarti apa yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible enggak ada Tritunggal. Tapi Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Ya, tapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara, beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi enggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi enggak? Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Enggak, dia itu beda, Bang. Dia beda dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil, gitu loh, Bang. Saudara, itu beda. Karena jangan anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Yesus. Sebab apa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus Yesus atau roh kebenaran sih? Makanya saya bilang, Bang, enggak, bukan. Yang datang kepada Paulus, aku akan meminta kepada Bapa
Iya, saya paham kalau itu, kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita Saya sekarang udah tamat kalau itu. kita kan Sekarang membedakan permasalahannya itu, Bang. yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti, Bang. Makanya dia tidak bertentangan. saya udah tamat kalau itu, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Terus putus ini Pak Joman. selalu Putus. selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu, Bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, Dan makanya. itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu, Bang. Ya, tapi itu kan penglihatan, Bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui Ada tidak penglihatan Yesus Paulus mengatakan? sendiri. Justru itu Yesus katakan, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Paulus melalui penglihatannya menyatakan ada Paulus, ada Yesus. Kata Yesus, dipercaya atau jangan percaya, Bang? Iya, di situ di KPR 9 itu, Bang. Nah, Paulus itu menurut tidak Yesus ada itu dipercaya. menyatakan, saya melihat Yesus ada di sana. Nah, sekarang Dan menurut kawan-kawannya Yesus, itu tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita, Bang, dalam menjelaskan. Kawan-kawan iya. Paulus pun Pertanyaan tidak ada saya kan, melihatnya. Tetapi iya, pertanyaan yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu, tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. nah sekarang boleh nggak kita dipercaya bedakan yang kayak dengan gitu, Bang? Pengadilan akhir zaman. Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong, orang dia memang Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya apa, Bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Sekarang yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya, roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran, Bang. Yesus kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Yesus meminta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran, Bang. Yang datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya, Ya, Bang. dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran ini? Yesus sendiri. Jadi Oh siapa tidak yang bilang? dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda baca Yohanes 16, Abang. Yohanes 16 nomor 7. Memang aku Kebenaran harus itu jadi pergi. siapa lagi, Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah Bang, memiliki. udah Bang. Saya nyerah Bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan Bang. Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti Abang.
Silakan abang dengan penyesatan abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin merangkai kata secara hormat kepada Anda, tetapi ya namanya penyesat tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini, dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan. Yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa di mute semua ngomong buka-buka apa? Mau ngapain bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam gaib atau alam hutan, terserah. Baliklah bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata, baiklah aku akan pergi. Sesudahku akan datang penolong, yaitu roh kebenaran. Jadi sesudah Yesus bukan Yesus lagi yang datang. Diulang kembali nih bahasa Indonesianya nih. Sesudah Yesus pergi, bukan dia yang datang lagi. Tapi setelah perjalanannya Paulus ke Damsik, berubah nama menjadi Saulus, rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Paulus berkata, itu Yesus, akulah yang telah engkau aniaya itu. Artinya adalah perkataan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Oh, Yesus berkata, roh kebenaran akan datang kepadamu sesudahku. Paulus berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Inilah yang buat tadi orang ini melilit-lilit,
melawan data, melawan akal sehatnya, demi untuk menipu. Kesimpulannya dia tertipu dengan dirinya sendiri. Seperti itu kesimpulannya kira-kira teman-teman dari saya ya. Khusus kepada yang tadi ini, semoga teredukasi kita semua. Abang, lain kali kalau naik, tolong bawa akal sehat, tolong jangan melawan data. Itu yang penting. Dan yang paling penting adalah kejujuran, Bang. Anda boleh tetap menjadi Kristen, tapi jujurlah di sini. Tapi susah juga si abang kalau mau jujur. Karena kalau abang mau jujur, semua pernyataan Yesus Anda iakan, dan semua pernyataan Paulus Anda membantahnya. Kalau Anda mau jujur, serba salah toh. Maju kena, mundur kena. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua.